Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Meskipun kita belajar dari rumah, semoga kalian tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, sebelum itu, pernahkah kalian pergi ke minimarket? Nah, jika kalian pernah, tentu kalian akan melihat bahwa barang-barang pada rak di minimarket tersebut tersusun rapi dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Misalkan saja minuman tidak akan bercampur dengan makanan, sayuran tidak akan bercampur dengan ikan. Jadi, di minimarket tentu minuman akan dikelompokkan sesama minuman. Sabun-sabunan akan dikelompokkan berdasarkan sabun-sabunan. Sehingga saat kita pergi ke minimarket dan akan membeli sesuatu, itu akan mudah ditemukan karena sudah dikelompokkan. Nah, apakah kalian melihat di sekitar kalian bahwa banyak sekali makhluk hidup yang ada di sekitar kalian? Makhluk hidup tersebut memiliki beragam jenis dan juga banyak ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, maka ada pengelompokan makhluk hidup yang disebut dengan klasifikasi. Nah, di sini pengelompokan makhluk hidup dinamakan juga klasifikasi. Pengelompokan makhluk hidup ini dapat mempermudah dan mempelajari keanekaragaman makhluk hidup yang beragam sifat dan ciri-cirinya. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Misalkan saja seperti tadi, untuk yang minuman dikelompokkan menjadi untuk minuman dikelompokkan sesama minuman, makanan dikelompokkan sesama makanan. Tetapi di sini pengelompokannya yaitu pengelompokan makhluk hidup. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup? Nah, tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup yaitu yang pertama dapat mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, selanjutnya, untuk mengklasifikasikan makhluk hidup ini tentu ada dasar-dasarnya. Berikut adalah dasar-dasarnya. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Misalkan untuk hewan, contohnya yaitu kucing dan anjing memiliki persamaan yaitu sama-sama melahirkan, misalkan seperti itu. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Untuk menuju pada pembahasan berikutnya, maka kita perlu mengetahui kriteria klasifikasi tumbuhan dan hewan. Yang pertama yaitu kriteria klasifikasi tumbuhan. Yang pertama, organ perkembangbiakan itu apakah dengan spora atau dengan bunga. Yang kedua yaitu habitusnya, apakah
tumbuhan itu berupa pohon, perdu, atau semak. Yang ketiga, dapat berdasarkan kriteria bentuk dan ukuran daun. Misalkan daun yang menjari, menyirip, seperti itu. Yang keempat, cara berkembang biak. Apakah secara seksual atau generatif atau aseksual secara vegetatif. Nah, di samping ada kriteria klasifikasi tumbuhan, maka ada kriteria klasifikasi hewan. Kriteria klasifikasi hewan ini ada 3. Yang pertama, berdasarkan saluran pencernaan makanan. Hewan pada tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Sedangkan hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan usus. Yang kedua, kriteria mengenai kerangka atau skeleton. Apakah kerangka itu di luar tubuh yang dinamakan exoskeleton atau di dalam tubuh yaitu endoskeleton. Yang ketiga, kriteria berdasarkan anggota gerak. Apakah hewan tersebut berkaki 2, apakah berkaki 4, atau bahkan apakah hewan tersebut tidak berkaki. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Sebelum kita memasuki penjelasan mengenai kunci dikotom dan kunci determinasi, maka di sini ada penjelasan mengenai takson. Takson ini merupakan urutan kelompok yang mana bagian atas memiliki persamaan ciri yang paling umum, kemudian semakin ke bawah persamaan yang dimiliki anggota akan semakin banyak dan khusus serta perbedaannya semakin dikit. Menurut Linnaeus, yang merupakan orang pertama yang melakukan pengelompokan berdasarkan kategori yang digunakan pada waktu itu. Nah, di sini ada takson. Dalam bahasa Inggris, urutan takson itu ada kingdom, divisi atau phylum, class, order, family, genus, dan spesies. Maksud dari takson merupakan urutan kelompok yang mana bagian atas memiliki persamaan ciri yang paling umum. Berarti di sini memiliki ciri-ciri yang paling umum. Semakin ke bawah maka persamaan yang dimiliki anggotanya akan semakin banyak dan khusus serta perbedaannya akan semakin sedikit. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kunci dikotom. Apa sih kunci dikotom itu? Nah, kunci dikotom ini berisikan keterangan atau ciri-ciri terdiri dari 2 baris yang tersusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Untuk mempermudah memahaminya, maka di sini ada contoh untuk membuat kunci dikotom dengan tumbuh-tumbuhan berikut, yaitu ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Nah, cara membuat kunci dikotom yang pertama yaitu tuliskan dulu semua tumbuhan yang akan dibuat kunci dikotomnya. Selanjutnya, tumbuhan tersebut dikelompokkan menjadi 2 ciri yang berlawanan. Ciri yang pertama yaitu berspora. Nah, tanaman yang berspora ini hanya suplir dan lumut. Selanjutnya, pasangannya yang berlawanan cirinya, yaitu tidak berspora. Nah, tumbuhan yang tidak berspora ini yaitu jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Selanjutnya, kita beri nama pada masing-masing ciri ini.
dua bagian ciri ini. Yang pertama 1A, yang kedua 1B. Selanjutnya kita akan mengelompokkan menjadi dua ciri yang berlawanan lagi. Ciri yang pertama yaitu berbatang jelas. Ciri yang berbatang jelas itu tumbuhannya adalah suplir. Selanjutnya, pasangan dari ciri tersebut yang berlawanan tidak berbatang jelas. Tumbuhan yang tidak berbatang jelas yang sini yaitu lumut. Selanjutnya, kita akan beri nama pada ciri yang telah ditentukan ini. Karena di sini telah ada 1A dan 1B, maka selanjutnya dinamakan dengan 2A dan 2B. Selanjutnya kita pergi ke bagian 1B. Ini dikelompokkan menjadi dua ciri yang berlawanan. Yang pertama yaitu ciri yang berbiji tertutup. Tumbuhan yang berbiji tertutup dari jagung, kedelai, terong, dan melinjo yaitu jagung, kedelai, dan terong. Selanjutnya pasangan yang memiliki ciri berlawanan yaitu yang sebelumnya berbiji tertutup, maka selanjutnya berbiji terbuka. Tumbuhan yang memiliki biji terbuka yaitu hanya melinjo. Karena di sini masih ada selanjutnya jangan lupa kita berikan nomor. Karena tadi sudah 2A, 2B, maka selanjutnya 3A dan 3B. Nah, seperti tadi karena ini masih ada 3 tanaman, maka kita kelompokkan lagi menjadi 2 dengan ciri yang berlawanan. Ciri yang pertama yaitu berkeping 2. Tumbuhan yang berkeping 2 dari ketiga tumbuhan ini yaitu hanya kedelai dan terong. Selanjutnya, ciri yang berlawanan yaitu karena tadi berkeping 2, maka ciri yang berlawanan yaitu berkeping 1. Tumbuhan yang memiliki ciri berkeping 1 yaitu jagung. Jangan lupa kita beri nomor karena tadi sudah 3A dan 3B, maka selanjutnya kita lanjut ke angka selanjutnya 4A. Nomor selanjutnya yaitu 4A dan 4B. Nah, karena di sini masih ada 2 tumbuhan sedangkan ini telah 1, maka ini yang 4A akan dikelompokkan menjadi 2 lagi dengan ciri yang berlawanan. Nah, ciri yang pertama itu berbunga kupu-kupu. Yang memiliki berbunga kupu-kupu yaitu kedelai. Selanjutnya ciri pasangan yang berlawanan yaitu berbunga trompet. Tumbuhan yang memiliki ciri berbunga trompet yaitu terong. Dan jangan lupa beri nomor karena sebelumnya sudah 4A dan 4B, maka nomor selanjutnya yaitu 5A dan 5B. Nah, karena di sini sudah tidak ada yang memiliki satu tumbuhan, maka cara membuat kunci dikotom ini telah selesai. Selanjutnya kita akan pergi ke kunci determinasi. Apa sih kunci determinasi ini? Kunci determinasi merupakan uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun secara berurutan mulai dari ciri umum ke ciri khusus hingga menemukan suatu jenis makhluk hidup. Nah, kunci determinasi ini juga merupakan suatu kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisio, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Bagaimana untuk membuat kunci determinasi? Ini ada contohnya. Nah, dalam pembuatan kunci determinasi ini pada dasarnya harus ada bantuan dari kunci dikotom. Ini diagram kunci dikotom ini. Caranya yaitu yang pertama kita tulis angka 1 dulu, yaitu 1A. Yang ditulis 1A, cirinya ditulis
di sini kan tumbuhan berspora, jadi tulis tumbuhan yang berspora. Kenapa di sini titik 2? Karena lihat pada kunci dikotom ini, ciri berspora ini masih dikelompokkan menjadi 2 lagi, yang menunjukkan angka yang menunjukkan angka 2, sehingga titik 2. Selanjutnya, karena sudah 1A, maka pindah ke 1B. Tulis juga ciri-cirinya, berarti tumbuhan yang tidak berspora. Titik 3. Kenapa titik 3? Karena bisa dilihat di 1B ini masih dikelompokkan menjadi 2 lagi, yang menunjukkan nomor 3. Selanjutnya kita pergi ke setelah 1A dan 1B, maka kita pergi ke 2A. Nah, tulis juga ciri-cirinya. Tumbuhan yang berbatang keras, titik suplir. Kenapa bukan langsung ke tanamannya suplir, bukan angka? Karena di sini sudah tidak dikelompokkan menjadi 2 lagi, karena di sini sudah ada 1 tumbuhan. Maka langsung saja 2A, tumbuhan yang berbatang keras, titik suplir. Selanjutnya 2B. Nah, 2B ini tuliskan juga ciri-cirinya, tumbuhan tidak berbatang keras, titik lumut. Nah, karena sudah 1A 1B, 2A 2B, maka kita pergi ke 3A. Nah, tulis ciri-cirinya, yaitu 3A berbiji tertutup, titik 4. Karena 3A ini masih dikelompokkan menjadi 2, yaitu pada angka 4A dan 4B, maka titik 4. Selanjutnya, setelah 3A, maka pergi ke 3B. Tuliskan ciri-cirinya dulu, yaitu biji terbuka, titik belinjo. Kenapa? Karena di sini sudah ada 1 tanaman. Karena sudah 3A 3B, maka pergi ke nomor selanjutnya, yaitu 4A. Kita tulis ciri-cirinya juga. 4A, biji berkeping 2. Maka biji berkeping 2, titik 5. Karena di sini masih dikelompokkan menjadi 2 lagi, yang menunjukkan nomor 5. Selanjutnya, setelah 4A, kita ke 4B. Nah, 4B ini tulis juga cirinya, yaitu biji berkeping 1, titik jagung. Karena di sini sudah ada 1 tumbuhannya. Setelah 4B, kita pergi ke 5A dan 5B. Nah, yang terlebih dahulu kita tulis 5A. Tulis ciri-cirinya, yaitu berbunga kupu-kupu, titik kedelai. Selanjutnya 5B. Berbunga trompet, titik terong. Nah, pembuatan kunci determinasi ini telah selesai. Nah, di sini ada contoh soal. Berdasarkan ciri-ciri pada kunci determinasi tumbuhan tersebut, berdasarkan ciri-ciri pada kunci determinasi ini, nah, tentukan kunci determinasi pada tanaman kedelai. Bisa dilihat tanaman kedelai ada di sini. Maka untuk menentukan kunci determinasinya ini, kita pergi dulu ke nomor 1. Kita perlu tahu ciri-ciri dari kedelai itu, apakah tumbuhan yang berspora atau tumbuhan yang tidak berspora. Nah, kita tahu kalau tumbuhan kedelai itu tumbuhan yang tidak berspora, maka kita tulis 1B. Maka 1B. Selanjutnya, karena 1B masih
titik-titik 3, maka kita pergi ke nomor 3. Kita lihat ciri-ciri pada 3A dan 3B, yaitu yang 3A berbiji tertutup, yang kedua berbiji terbuka. Nah, karena kedelai masih ada di bawah, maka tidak mungkin ciri-cirinya kedelai itu berbiji terbuka, karena untuk yang berbiji terbuka itu yaitu tanaman belinjo. Maka yang selanjutnya yaitu 3A. Nah, setelah 3A, kan 3A berbiji tertutup titik-titik 4. Maka karena di sini ada angka 4, kita pergi ke angka 4. Kita perhatikan 4A dan 4B. Perhatikan ciri-cirinya. Untuk kedelai, apakah bijinya berkeping 2 atau berkeping 1? Jika memilih berkeping 1, itu tentu bukan, karena ciri berkeping 1 itu jagung. Sehingga kita menjawab 4A, yaitu ciri dari kedelai biji berkeping 2. Selanjutnya, setelah 4A, berciri-ciri biji berkeping 2.5, maka kita pergi ke angka 5. Kita perhatikan apakah 5A atau 5B. Nah, di sini 5A dengan ciri-ciri berbunga kupu-kupu itu kedelai, maka kita tulis 5A. Nah, jadi kunci determinasi pada tanaman kedelai yaitu 1B, 3A, 4A, dan 5A. Untuk lebih memahaminya, coba kalian tentukan kunci determinasi pada tanaman terong. Nah, untuk penjelasan pertemuan kali ini cukup sampai di kunci determinasi. Jika ada pertanyaan, maka bisa tanyakan di grup WhatsApp atau di kolom komentar pada Google Classroom. Nah, jangan lupa juga kerjakan tugasnya, dan jangan lupa kumpulkan sesuai dengan waktu maksimum yang telah ditentukan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.